بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين ومسلمات. Kita lanjutkan kajian tafsir Kalimah Rahman tafsir Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ, apakah kalian menyuruh manusia bil-birr, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca al-kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak paham? Oleh Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini ayat bil iman wal khair. Ini apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan, memerintahkan manusia untuk beriman, untuk berbuat kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, wal khitab li ahli kitab. Tetapi wal ma'na, dalam makna dan hal yang terkandung dalam kita seluruh kaum muslimin. Tetapi khitab kalimatnya atamurun an-nas, apakah kalian menyuruh manusia, ya wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian menyuruh orang berbuat baik, kalian menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, kalian menyuruh manusia untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Tapi kalian sendiri melupakan diri kalian. Karena kalian sendiri justru tidak mau beriman dengan Rasul yang diutus setelah mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatrukuna an amriha bidzalik. Ini kalian meninggalkan perintah bil ma'ruf kepada diri kalian sendiri.
Kalian tidak menyuruh kebaikan kepada diri kalian sendiri. Walhal dalam keadaannya antum tatluna al-kitab. Dalam keadaan kalian membaca Alkitab, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi kalian yang diberitakan dalam kitab tersebut tentang akan datangnya seorang nabi dan disampaikan oleh nabi-nabi kalian akan datangnya nabi terakhir dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya, dengan tanda-tandanya, dengan bukti-buktinya. Tetapi kalian sendiri melanggar kitab yang kalian pegang. Kalian sendiri menyisihi perintah nabi-nabi kalian. Wa akmal aql aqlan li'annahu ya'qil bihi ma yanfa'uhu min al-khair wa yan'aqilu bihi 'amma yadhurruhu. Dan Allah katakan, apakah kalian tidak begitu? Apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, dinamakan akal sebagai akal dalam bahasa Arab dengan ain, qaf dan lam, li'annahu ya'qil bihi ma yanfa'uhu, karena akal itu yang akan mengikat sesuatu yang bermanfaat baginya dan memegangnya. Dan sebaliknya akan mengikat dari sesuatu yang merugikan baginya, maka disebut akal. Jadi kenapa akal disebut akal? Karena dia mencari apa yang baik buat dirinya dan memegangnya. Dan melihat apa yang jelek buat dirinya, dia hindari. Maka dikatakan akal. Kalau seorang yang tidak menghindari apa yang merugikan dirinya dan sebaliknya dia malah mencari yang merugikan dirinya, sedangkan yang kebaikan yang akan menguntungkan buat dirinya justru dia jauhi, maka orang ini akan dikatakan sebagai mu'afif, tidak salah. Dan dalam bahasa, dalam pelajaran nahwu ada yang akil dan ada akil. Jadi benda-benda mati dikatakan ghairu aqil. Kenapa? Karena dia kamu masukin dalam api akan hilang, tidak berbuat apa-apa. Dan didekatkan pada apa yang baik, tidak akan mau mendekat, akan tetap seperti ini. Karena yang ada berbeda dengan aqil. Didekatkan api, dia menghindar. Ketika didekatkan sesuatu yang baik, dia mendekat. Fahada aqil. Ini dikatakan berat. Qala dikatakan wa dzalika anna al-'aqla yahuthu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima yaqulu bihi. Maka orang yang aqil, orang yang berakal akan mendorong dirinya dengan akalnya, akan mendorong dirinya untuk menjadi orang pertama yang mengerjakan kebaikan. Ketika tahu ini baik, maka dia akan menjadi orang yang pertama mengerjakan kebaikan. Dan ketika tahu itu jelek, dia akan menjadi orang yang pertama menghindari kejelekan tersebut. Awalu tarikin lima yanha an. Dia akan menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang jelek baginya. Maka kalau seseorang menyatakan kerjakanlah kebaikan, kalau dia berakal, dia akan mengerjakan lebih dulu. Ketika dia berkata, jauhi kejelekan, maka niscaya al-aqil akan lebih dulu. Dia pertama kali menjauhi kejelekan tersebut, baru mengatakan pada manusia, hati-hati dari kejelekan. Ada aqil, orang yang berakal. Awnahu 'anil syarri falam yatruku, maka dikatakan dia menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sebaliknya, faman amara ghairahu bil khair wa lam yaf'alhu, kalau orang menyuruh satu orang atau menyuruh orang lain dengan kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, lam yaf'alhu. Aw nahahu, atau dia melarang dari syarr
dari kejelekan. Kalau dia terus, tapi dia tidak meninggalkan kejelekan itu. Pada zaman lain itu meninggalkan kejelekan, tapi dia sendiri tidak meninggalkan kejelekan itu. Dalla ala adami aqlihi wa jahli. Dan ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak berakal. Dan menunjukkan kalau dia bodoh. Menunjukkan ala adami aqlihi dan menunjukkan jahluhu. Khususan idza kana 'aliman bidzalik. Khususnya kalau dia tahu ini baik, ini jelek. Dia yakin ini baik, ini jelek. Kemudian dia tidak mengerjakan yang baik dan dia tidak menjauhi yang jelek, maka dia ghairu aqil. Berarti dia tidak berakal. Qad qamat 'alaihi al-hujjah. Sudah tegak baginya hujjah. Sudah tahu dia itu baik, tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu dia mau ini jelek, tapi tidak dijauhi. Maka orang ini ghairu aqil. Hadhihi al-ayah wa in kanat nuzilat fi sabab Bani Israil fa hiya 'ammatun li kulli ahadin. Ayat ini walaupun sebab turunnya adalah ahlul kitab, tetapi tentunya pelajarannya adalah untuk seluruh manusia dan khususnya untuk seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Besar kemurkaan Allah bagi siapa yang berbicara tetapi dia tidak mengerjakan. Karena Allah sebutkan dengan kalimat kabura maqtan. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbicara dengan mulutnya tetapi justru dia tidak mengerjakan apa yang diusahakan. Menyuruh kebaikan, dia tidak mengerjakan kebaikan. Mencegah kemungkaran, dia justru mengerjakan kemungkaran. Maka mereka dikatakan kabura maqtan Allah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan besar kemurkaan. Itu maksudnya apa? Ayat ini disebut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman. Sedangkan ayat yang tadi berbicara tentang ahli kitab, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Wa ahli kitab, kalian menjadi pendeta-pendeta dan menjadi penganjur-penganjur kebaikan, tetapi kalian sendiri menyisihi diri kalian, menyisihi kebaikan, menentang kebaikan. Bahwa mereka sudah tahu, sudah mengerti ilmunya, sudah membaca kitab, bahwa akan datang seorang nabi, seorang rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad, akan datang lagi yang dirinya demikian. Tapi ketika datang kepada mereka justru mengkufuri, mengingkari. Kalian menyuruh kebaikan, tapi kalian menentang kebaikan. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la yaqbalu ar-rajul kull al-shar hatta yanqud an-nas fi dhatillah thumma yarji' ila nafsihi fa yaqul la ashad maqtan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan alim, sampai mencapai derajat dia marah pada manusia karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali pada dirinya dan dia juga lebih marah lagi pada dirinya ketika menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. La yafqah ar-rajul, seseorang tidak dikatakan faqih sampai dia memarahi dirinya lebih daripada memarahi orang lain. Artinya kalau dia melihat orang lain melanggar agama, melanggar syariat, melanggar qala Allah wa Rasul, dia marah. Tetapi lebih marah lagi kalau dirinya yang melanggar qala Allah wa Rasul.
Lebih marah lagi ketika dirinya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan. Kalau belum seperti ini, tidak dikatakan seperti ini. Alhamdulillah, muslimin sahabat. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, wa laysa fil ayati anna al-insana idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatruku al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bukan bermakna bahwa seseorang kalau belum mengerjakan kebaikan, belum meninggalkan kejelekan, maka dia tidak boleh beramal ma'ruf, tidak boleh bernahi munkar. Bukan itu. Liannaha dallat 'ala at-tawbih binisbati ila al-wajibain. Karena ayat ini mengandung tawbih, menunjukkan betapa jeleknya orang yang mengerjakan yang satu tidak mengerjakan yang lain. Akan jelas. Dan dua-duanya wajib. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan kejelekan wajib. Dan menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain berbuat jelek, itu juga wajib. Maka siapa yang mengerjakan yang satu tapi tidak mengerjakan yang lain, maka dikatakan dia akan merugikan diri, bukan sauna pusat. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Tapi sekarang kalau ada yang menyimpulkan berarti saya tidak akan beramal ma'ruf, tidak akan bernahi munkar, karena saya sendiri belum baik, atau saya sendiri belum mengerjakan seluruh kebaikan, belum meninggalkan seluruh kejelekan. Bukan itu kesimpulan. Bukan itu kesimpulan yang orang. Katanya, wa illa fa minal ma'lum anna 'ala al-insani wajibaini. Sudah diketahui bahwa manusia melakukan atau diharuskan mengerjakan dua kewajiban. Dua-duanya harus mengerjakan kebaikan dan menyuruh kebaikan. Dua-duanya wajib. Meninggalkan kejelekan dan melarang orang lain dari kejelekan. Dua-duanya wajib. Karena Nabi menyatakan bahwa amin munkar al-bayyin. Siapa melihat kemunkaran, ada merubah dengan hak. Berarti ini wajib, ini wajib. Kalau dia menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri belum mengerjakan kewajiban yang pertama, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan munkar, berarti dia mengerjakan yang satu, melupakan dirinya sendiri. Maka ini yang dicerca dengan kalimat atamuruna an-nasa bil-birri wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi jangan kemudian berkata, kalau begitu saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, karena saya belum mengerjakan. Berarti dia meninggalkan kedua-duanya. Kalau yang tadi meninggalkan satu, dia amar ma'ruf nahi munkar dia kerjakan, tetapi yang untuk dirinya dia tidak kerjakan. Dicabut. Berarti kairan. Tetapi kalau kemudian berkata, kalau begitu saya tidak beramal ma'ruf, tidak bernahi munkar, berarti dia punya dua kesalahan. Dia sendiri tidak mengerjakan dan orang lain pun dia tidak suka. Qul kata Syekh Sa'd rahimahullah. Qal minal ma'lumi anna 'alal insani wajibain. Sudah diketahui bahwa atas seluruh manusia memiliki dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyihi. Kewajiban pertama memerintahkan orang lain dan melarang dari kejelekan. Wa amru nafsihi wa nahyihi. Wa amru nafsihi wa ahlihi. Wa nahyihi. Dan juga melarang dirinya dan menyuruh diri. Fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satunya tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan yang lainnya. Dua-duanya diperintah. Kalau satu tidak dikerjakan, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan yang kedua. Ternyata dua-duanya. Kerjakan kedua-duanya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walakin al-wajib wal aula bil 'alim an yaf'alhu ma'a man amarahu bihi wa la yatakhallaf 'anhum. Maka yang wajib bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang alim,
bagi seorang yang mengerti fikih, an yaf'aluhu huwa, hendaklah dia mengerjakannya untuk dirinya. Dan kemudian la yatakhallaf anhum, dan dia jangan menyelisihi apa yang diperintahkan. Kerjakan kebaikan, dia jangan selisih, dia kerjakan kebaikan. Jangan kalian kerjakan kejelekan, dirinya jangan menyelisihi. Kamu bersama mereka, tinggalkan kejelekan. Saya ulangi, ucapan Katsir rahimahullah, al-wajib wal awla bil 'alim an yaf'alahu ma'a man amarahu bih. Mestinya bagi orang yang alim, hendaklah dia mengerjakan bersama orang yang diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan. Dan juga dia meninggalkan apa yang dia larang orang lain untuk meninggalkannya. Sebagaimana ucapan Nabi Syuaib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata'. Dia ucapan Syuaib alaihi salam, aku tidak ingin menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian. Aku tidak ingin menyelisihi kalian apa yang aku sudah larang kalian daripadanya. Aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Aku tidak menghendaki kecuali al-islah, perbaikan. Mastata' sebisa-bisa. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku akan kembali. Maka yang Allah Syuaib alaihi salam menyatakan bahwa aku tidak akan menyelisihi apa yang aku perintahkan kalian dan apa yang aku larang kalian dari saya. Apa yang aku larang, aku pun ikut meninggalkannya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku perintahkan, aku pun ikut mengerjakannya. Lihat, itu mana? Ma'urid aku khalifah. Aku tidak ingin menyelisihi kalian. Aku sama dengan kalian. Bukan aku larang kalian, kemudian aku sendiri mengerjakan. Aku suruh kalian, aku sendiri tidak mengerjakan. Bukan demikian. Ma uridu an ukhalifakum. Aku tidak akan menyelisihi kalian. Aku seperti kalian. Aku larang kalian dari syirik. Aku tinggalkan sendiri. Aku perintahkan kalian untuk beribadah pada Allah. Aku pun pertama yang beribadah pada Allah SWT. Allah ancam bagi mereka yang menyuruh kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ancamannya sangat besar. Pertama ayat tadi Allah katakan, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang yang berbicara tetapi dia sendiri melupakan diri, dia sendiri tidak mengerjakan. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maratu lailatul usri bi, aku melewati ketika aku diserapkan di ketika di sana. Aku melewati manusia atau kaum yang tuqradu shifahum wa tuqradu shifahum bimaqarat min nar, yang digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka. Dalam riwayat dikatakan tuqradu shifahum wa alsinatuhum, digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka bimaqarat min nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Qultu, aku katakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haula Jibril?" Siapa mereka Jibril? Dikatakan khutba'u ummatik, mereka adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah yang khutbah dari umat, min ahli dunia, dari golongan ahli dunia, mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, yaitu orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab, membaca Al-Qur'an. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Dikeluarkan pula oleh Syekh dalam Sahihnya dengan Hakim
dan juga Ibnu Battuta rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika diisrakan, beliau melewati satu kaum dalam keadaan digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Dikatakan haula'il khutaba min ummatik, mereka adalah khatib penceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh kebaikan pada manusia. Wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri mereka. Afala yaqilun, apakah mereka tidak tahu? Karena Allah itu juga sama bagi mereka. Dia berbicara tetapi dia sendiri tidak mengucapkan. Kalau Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad dari Wa'il, qila li Usamah wa ana radifu, dikatakan kepada Usamah dan aku dalam keadaan di belakang dia dalam satu kendaraan. Ala tukallim Utsman, tidakkah engkau nasihati Utsman? Faqala, maka berkata Utsman, innakum tarawna anni la ukallimu, apakah kalian berpendapat aku tidak menasihati dia? Ala usbi'ukum inni la ukallimu fima baini wa bainahu, sungguh apakah perlu aku perdengarkan pada kalian bahwa aku sudah menasihati dia antara aku dengan dia, jadi secara pribadi. Duna an afdatih amran la uhibbu an akuna awwala man istataha, karena aku tidak mau membuka sesuatu yang akhirnya aku menjadi orang yang pertama membukanya. Demi Allah, la aqulu li rajulin annaka khairan nas wa in kana alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguh aku tidak lagi berbicara pada siapapun bahwa engkau sebaik-baik manusia. Tidak pernah. Walaupun amin, sejak aku mendengar hadis Rasulullah SAW, maka mereka bertanya, sejak mendengar hadis yang mana? Engkau tidak lagi mengatakan pada siapapun engkau khairun nas, engkau sebaik-baik manusia. Ma sami'tahu yaqul, apa yang kau dengar Nabi bersabda? Qala sami'tuhu yaqul, sejak aku mendengar Nabi bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu bihi aqtabuhu fayaduru biha fin nar kama yaduru al-himar biraha. Yaitu ketika aku mendengar Nabi bersabda, didatangkan seseorang pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka sampai terburai isi perutnya dan berputar-putar seperti berputarnya seekor keledai pada penggilingan. Fayatibu bihi ahkar, maka berdatangan penduduk neraka di sekitarnya dan bertanya kepadanya, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan mencegah kami dari keburukan-keburukan? Fayaqul, maka orang tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati, aku menyuruh kalian untuk berbuat baik tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan tapi aku sendiri mengerjakannya. Hadis Sahih Bukhari wa Muslim akhrajahu fi sahihayhima, bahwasanya sampai beliau tidak lagi berani berkata kepada siapapun sebaik-baik manusia, enggak berani mengatakan engkau khairun nas. Khawatir karena ternyata ada seseorang yang manusia mengira bahwa dia berbuat baik, seorang yang saleh, yang ternyata dia disebutkan dalam api neraka. Penduduk neraka sendiri terkejut kaget melihat betapa tersiksanya dia. Padahal penduduk neraka berarti betul-betul dahsyat azabnya, terburai isi perutnya, berputar-putar dia seperti berputarnya keledai ketika menggiling gandum.
Mereka bertanya, "Ma asabak? Ada apa denganmu? Apa yang menimpamu? Bukankah engkau dulu berbuat baik? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan kejelekan?" Ternyata dia menjawab, "Iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan, tapi aku sendiri justru mengerjakan." Alhamdulillah. Maka sejak itu dia tidak lagi berani izaki Allah. Izaki Allah akan menganggap seseorang suci, menyatakan dengan kalimat-kalimat tazkiyah. Illa kecuali dengan istisna, wala izaki Allah Ta'ala. Sepengetahuanku bahirnya baik. Adapun selebihnya Allah itu. Kenapa? Khawatir sejak mendengar hadis. Karena Allah. Waqala diriwayatkan pula dalam riwayat Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna Allah yu'afi al-ummiyyin yawm al-qiyamah ma la yu'afi al-ulama." Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak mengerti ilmu, apa yang tidak dimaafkan kepada orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Dan sungguh dibawakan oleh para ulama ayat yang selama ini kita kenal sebagai ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama. Ternyata itu sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berilmu kalau mereka menyelisih ilmu. Itu kalimat qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini dari satu sisi adalah keutamaan ulama, keutamaan ahlul ilmi. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Beda, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Tetapi ternyata dari sisi lain maknanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang tidak berilmu bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang orang alim tidak dimaafkan. Artinya perbedaan dari sisi azabnya yang berbeda. Orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak tahu, dan orang yang berbuat salah dalam keadaan tahu, dalam keadaan alim, dalam keadaan dia mengerti bahwa itu haram, itu kejelekan, itu munkar. Waqal, dan dikatakan pula dalam satu riwayat, seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan kemudian berkata, "Ya Ibnu Abbas, inni uridu an amra bil ma'ruf wa anha 'anil munkar." Ibnu Abbas, aku ingin memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Berkata Ibnu Abbas, "Abalagh dzalik? Apakah kau sudah mencapai derajat itu?" Qala arju, aku berharap aku sudah mencapai derajat itu. Qala in lam takhsha an taftazih bi thalath ayat min kitabillahi fa'al. Kata Ibnu Abbas, kalau engkau tidak takut akan dibongkar kejelekanmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ayat, kalau engkau tidak khawatir an taftazih, engkau fadhahak Allah, Allah bongkar kejelekanmu dengan 3 ayat, silakan fa'al, silakan. Maka ditanya oleh orang tadi, "Wa ma hunna?" Apa itu 3 ayat yang akan membongkar kejelekan seseorang? Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Qala qauluhu ta'ala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri?
Wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Padahal kalian membaca kitab, artinya alim, punya ilmu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Kata Ibn Abbas, ahkamta Ali, apakah engkau sudah memahami dengan jelas ayat ini? Belum. Qala fal harf ats-tsani. Kalau gitu apa yang kedua? Yang kedua ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apakah kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara dengan mulutnya yang dia sendiri tidak mengerjakan. Akan tetapi, apakah kamu sudah mencapai hal itu? Tidak. Belum. Kalau berhak besar. Kalau itu apa yang ketiga? Qaulul 'abd as-salih. Yang ketiga, ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah. Sungguh aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada apa-apa yang aku larang kalian daripadanya. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Akan hadhihi ayat? Qala la. Berkata dia, tidak. Maka Ibn Abbas menyatakan fabda binafsi. Fabda binafsi. Kalau itu mulailah dari dirimu sendiri. Perintahkan dirimu pada kebaikan, cegahlah dirimu dari kejelekan-kejelekan. Alhamdulillah, kaum muslimin yang sahabat. 3 ayat ini sungguh merupakan cambuk yang akan menempa, mendidik para amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar. Mereka-mereka yang memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jangan sampai terkena ancaman-ancaman Allah. Jangan sampai dibongkar oleh Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya kejelekan. Fadhahahu Allah, sebagaimana dibongkarnya kejelekan ahli neraka tadi, yang orang-orang berkumpul penduduk neraka. Ma asabak, ada apa denganmu? Bukankah engkau berbuat menyuruh kebaikan? Bukankah engkau meninggalkan atau menyuruh kami meninggalkan kejelekan? Ternyata dia menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakan. Mencegah dari kejelekan-kejelekan tapi dia sendiri justru mengerjakan. Qadrina muslim ma'ruf. Wa qala, disebutkan dalam riwayat yang lebih lemah, da'anna man da'anna ila qawlin aw 'amalin wa lam ya'mal huwa bihi lam yazal fi dhilli suqtillah. Siapa yang mengajak manusia dengan ucapan atau perbuatan, yang mengajak untuk berbuat sesuatu atau mengajak untuk mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya, maka dia akan terus dalam naungan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya terkandung dalam hadis ini. Kabura maqsad. Maksudnya nisab kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan muslim yang sabar. Hendaklah seorang yang berilmu mengerjakan 2 kewajiban. Kewajiban untuk mengerjakannya dan kewajiban untuk menyampaikan. Dan kalau dia belum mengerjakannya, bukan berarti dia tidak boleh menyampaikannya. Kenapa? Kalau dia tidak menyampaikannya berarti dia berbuat 2 dosa. Dosa pertama, dia tidak mengerjakannya. Dosa kedua, dia menyuruh manusia dalam keadaan melupakan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan juga bukan bermakna jangan cari ilmu. Kalau cari ilmu tanggung jawabnya besar, maka tidak usah cari ilmu. Maka ini dosa yang berikutnya. Berarti dia dengan sengaja tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk mencari ilmu. Pada itu kewajiban talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Riwayat Muslim. Dan juga perintah bahwa talabul ilmi merupakan fardhah dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Dan itu talabul ilmi.
Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Disuruh untuk belajar, disuruh untuk mengkaji, disuruh untuk mempelajari. Maka kesimpulan-kesimpulan yang batil tadi jangan lagi ada pada kaum muslimin. Kesimpulan berarti saya tidak mau berdakwah, berarti saya tidak mau untuk menyuruh kebaikan. Dia melihat kemungkaran, dia. Kamu ra'ah, kamu sudah melihat. Dan kalau sudah melihat, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Dan itu perintah. Wal amr yaqtadi al-wujub. Enggak, saya enggak mau larang dia, biarkan dia berbuat maksiat, karena saya sendiri pernah mengerjakan. Maka ini jahil. Orang ini jahil. Cegah dia dari kemungkaran. Cegah dia, katakan dia. Dan kemudian itu jadi cambuk buat dirimu. Adalah kamu pun jangan mengerjakannya selain. Karena kita harus sehingga dia menjadi orang yang benar-benar alim. Bimana kalian? Alim bimakna yaini. Alim dengan dua makna. Alim bi ilmihi dan juga alim tentang binafsihi, tentang dirinya. Alim bi ilmihi artinya dia tahu itu hal. Dan alim tentang dirinya, bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan oleh diri, apa yang harus dikerjakan. Maka barakallahu fikum, itulah orang yang alim dengan ilmu dan manfaat. Ada siapa yang tahu yang haram dengan ilmunya, tapi dia mengerjakannya, dia alim dari satu sisi. Dia tahu itu haram, tetapi dia tidak alim dari sisi lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Harusnya dia meninggalkan, dia justru mengerjakan. Berarti dia jahil. Al-alim akan tetap dikatakan alim selama dia terus berupaya untuk mencari ilmu dan untuk beramal. Al-alim man ya'mal bi'ilmihi. Al-alim adalah orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Ada pun seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikatakan dia jahil. Dia pun, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Demikian satu ayat ini sangat penting, khususnya bagi tulabul ilm dan juga para da'i, para asatidzah, para penganjur-penganjur kebaikan, para khatib, para khutbah. Hendaklah dia mengingat tiga ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Dan yang ketiga adalah ucapan Syu'aib alaihi salam. Ma uridu an ukhalifakum. Aku tak akan menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian daripadanya. In uridu illa al-islah. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan. Maka kita bersama saling menganjurkan untuk berbuat baik dan saling mendorong untuk berbuat baik, dan saling mencegah dari kemungkaran dan juga masing-masing berupaya untuk menjauhi kemungkaran. Semoga Allah memberikan taufik, afiyah, hidayah wa rahmah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.